Nah, oke, ini ya. Ya. Nah, kenapa salib merupakan kebodohan tadi ya? Saya ulang lagi. Ya. Karena yang pertama, orang-orang Yahudi mengendaki tanda. Ya, tanda. Nah, bagi orang Yahudi, Mesias datang hadir dengan tanda-tanda ajaib. Jadi yang tidak biasa yang dialami oleh manusia. Jadi pandangan mereka itu, pola pikir atau mindset mereka itu, Mesias itu nanti kalau datang, kalau hadir ke dunia ini, tandanya spektakuler, gitu loh. Ya, dia akan memberikan tanda yang luar biasa. Nah, itu. Ya, tanda yang begitu hebat, kayak gitu. Ya. Nah, dan juga Mesias itu datang dengan kuasa yang besar. Sehingga ia atau Mesias itu akan menaklukkan musuh-musuh mereka atau musuh-musuh bangsa Yahudi. Nah itu. Nah ini sebelumnya saya lanjut. Ini Pak Eklesia belum share screen nih. Masih nampak itu. PowerPoint saya tidak nampak. Nah, lanjut ya. Yang kedua, orang Yunani. Nah, bagi orang Yunani salib itu merupakan kebodohan. Kenapa? Karena orang Yunani mencari hikmat. Tadi di ayat 22 dikatakan orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Nah, itu ya. Nah, kenapa orang-orang Yunani mencari hikmat? Ya. Nah, para filsuf meyakini bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan melalui tradisi retorika dan filsafat Yunani atau Romawi. Karena mereka itu tidak terlepas dari tulisan-tulisan para filsuf. Ya. Kalau kita itu bawa ke gereja, kalau mereka itu filsuf, Aristoteles, ya, dan lain sebagainya, Plato. Jadi mereka meyakini bahwa ya kebenaran itu hanya bisa ditemukan melalui tradisi retorika yang dituliskan oleh para filsuf. Ya. Dan juga berdasarkan pola pikir mereka, tradisi Romawi, Yunani. Nah, itu. Sehingga ketika ada mereka dengar itu bahwa Yesus sebagai Tuhan, Mesias, Raja, dia disalib, tidak mungkin. Gitu loh. Bagi mereka itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin seorang raja, seorang Mesias, seorang Tuhan disalib. Gitu. Ya, next ya. Nah, silakan dibaca ya, Bapak Ibu, Galatia 3 ayat 10 dan ayat 13. Galatia 3 ayat 10 dan 13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Ya, amin. Oke. Ya, saya share. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, kematian tadi di dalam Galatia tadi, kematian orang yang tersalib bagi orang Yahudi adalah suatu kutuk. Ya kan? Maka tidak mungkin gitu. Tidak mungkin seorang Mesias itu terkutuk. Tidak mungkin itu. Ya kan? Karena apa? Karena Mesias itu mulia. Ya kan? Ibarat itu Mesias itu yang mereka itu raja. Ya. Jadi harapan mereka itu Mesias itu akan mengembalikan kejayaan. Ya, orang Israel, bangsa Yahudi. Sama seperti masa-masa jayanya Raja Daud,
Raja Salomo. Nah, itu. Makanya bagi orang Yahudi, pemberitaan salib merupakan sebuah batu sandungan. Itu. Batu sandungan bagi mereka. Ya. Nah, sedangkan pada zaman itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah mulai banyak. Ya, orang-orang yang akhirnya dari agama Yahudi, iman Yahudi, sudah banyak yang beralih ke iman Kristen. Ya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gitu, sebagai Mesias. Nah, sehingga inilah saudara faktornya kenapa ketika para murid, ya, jemaat mula-mula memberitakan tentang salib Yesus, ya, mereka dianggap batu sandungan, dan mereka dicari, saudara, disiksa, ya, dianiaya untuk tidak memberitakan tentang Tuhan Yesus, saudara. Nah, itu, ya. Nah, makanya saudara, kenapa ini juga menjadi dasar kenapa bangsa Yahudi atau agama Yahudi sampai sekarang ini tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Saudara. Jangankan Tuhan, Mesias saja, agama Yahudi, bangsa Yahudi sampai sekarang ini tidak menerima, tidak mengimani, tidak meyakini bahwa Yesus Kristus itu Mesias. Saudara. Kenapa? Ini pola pikir mereka, mindset mereka. Kenapa? Itu tanda tadi. Ya. Jadi Mesias itu dalam pandangan mereka itu tidak seperti Yesus. Gitu. Ya kan? Menderita, disiksa, tidak berdaya, gitu loh. Disalibkan, mati. Nah, ini saudara. Ya. Sekalipun juga mereka lupa, saudara. Di balik kematian Yesus, Yesus bangkit. Nah, itu saudara. Ya, next ya kita lihat. Nah, oke. Ini kenapa nih? Ya. Kayaknya jaringan Pak Eklesia bermasalah ya? Iya Pak, anaknya nggak bisa, jadi Pak Eklesia barusan kasih tahu anak saya nggak bisa, saya lagi menginjil. Jadi Oh iyalah, tidak apa-apa. Tapi ibu anak rekam ya? Iya, saya rekam Pak. Oke, sip. Ya. Nah, lalu pertanyaan bagi kita, saudara, kenapa bagi kita sebagai orang Kristen, ya, pengikut dan murid Yesus, salib bukan kebodohan. Kalau tadi orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang yang tidak percaya dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, menganggap salib itu sebuah kebodohan. Tapi kenapa kita sebagai orang Kristen, pengikut dan murid Yesus, menyatakan bahwa salib itu bukan kebodohan? Nah, ini saudara. Yang pertama, saudara. Kenapa? Karena di dalam salib mempunyai kekuatan hikmat dan kuasa Allah yang sejati. Jadi, saudara. Memang kalau bagi pandangan dunia, manusia pada saat itu, saudara, orang yang disalib itu adalah seorang hukuman. Itu loh. Yang dijatuhi oleh hukuman mati. Orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan itu bukan kejahatan ringan, saudara. Jadi dalam tradisi orang pada saat itu, orang dihukum salib itu adalah hukuman mati. Berarti dia sudah melaksanakan sebuah kejahatan yang besar. Makanya dia disalibkan. Nah itu. Nah, ternyata saudara, berbeda dengan Yesus. Justru Yesus disalib bukan karena dia seorang penjahat. Bukan karena dia seorang yang berdosa. Bukan karena dia seorang yang telah membunuh. Tidak, saudara. Bahkan Pontius Pilatus pun mencuci tangan. Kalau kita baca, saudara, di Lukas maupun di Matius. Ya. Pontius Pilatus mencuci tangan. Gitu. Kenapa? Karena ketika ditanya, Pontius Pilatus pun mengakui tidak ada kesalahan. Itu, saudara. Tidak ada kesalahan yang didapati dari Yesus Kristus, saudara. Salahnya apa, saudara? Salahnya adalah ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Karena bagi orang Yahudi, ya, kalau ada orang
yang menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, bahwa dirinya adalah Mesias, apalagi anak Allah, berarti dia menganggap dirinya setara dengan Allah. Dia menghujat Allah. Orang-orang Yahudi tidak paham, saudara. Ya, tentang kenapa Yesus Kristus harus disalib. Karena sebelum Yesus disalib, saudara, kalau kita baca di dalam kitab Injil, sinoptis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus sendiri pun udah menubuatkan, udah membicarakan kepada para muridnya, kepada orang-orang pada saat itu, bagaimana nanti dianya mati. Makanya ada pemberitahuan, kalau kita lihat di dalam kitab Injil itu, ada pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Ada. Jadi Yesus udah kasih tahu. Jauh sebelum dia ditangkap, saudara. Udah dikasih tahu, saudara. Bagaimana nanti dia ditangkap, bagaimana nanti dia disiksa, ya, bagaimana nanti dia disalibkan, bagaimana dia nanti mati, bagaimana nanti dia bangkit. Ini, saudara. Nah, jadi saudara, bagi kita sebagai orang Kristen, ya, orang yang percaya, sebagai pengikut dan murid Yesus, salib merupakan kekuatan hikmat dan kuasa Allah yang sejati, saudara. Itu, ya. Nah, kenapa, saudara? Bahwa salib itu, di dalam salib itu ada kekuatan hikmat dan kuasa Allah yang sejati. Karena, saudara, kalau kita baca, ya, kalau kita lihat dalam keempat kitab Injil sinoptis, ketika Yesus disalibkan, saudara, ya, apa yang Yesus katakan sebelum dia katakan sudah selesai? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini, saudara. Karena kalau hanya manusia biasa, saudara, ya, kalau dia bukan Tuhan, hanya manusia biasa, tidak mungkin, saudara, ketika dia ditangkap, disiksa, dicambuk, ditombak, dia masih mau mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Tidak mungkin, saudara. Oleh karena Yesus yang disalibkan, dia adalah Tuhan, ya, dia berkomunikasi dengan Bapa, Allah Bapa, sumber dari sesuatu. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kekuatan hikmat, saudara. Itulah kuasa Allah sejati. Di dalam salib, saudara, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, apa yang terjadi, saudara? Tabir bait Allah terbelah dua, saudara. Ya, ada, ya. Kita baca, ya. Tunggu, ya. Nah, Matius 27. Matius 27 ayat 51 sampai dengan 54. Matius 27. Ya, Matius 27 ayat 51 sampai dengan 54. Iya. Saya baca, ya, Pak. Ya. Dan lihatlah, tabit bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, Ya. dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Iya, ini loh, luar biasa, kan? Gitu. Jadi peristiwa penyaliban Yesus, dan ketika Yesus mengatakan sudah selesai, kalau kita baca di ayat sebelumnya, ayat 53,
Yesus berseru pula, ayat 50 ya. Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nah, setelah Yesus menyerahkan nyawanya, artinya saudara, ya bukan setan yang ngambil nyawa Yesus, bukan, salah itu. Tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Ya. Nah, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua. Ya, dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, saudara. Nah, apa dia, saudara? Itulah kuasa Allah, saudara. Kasih Allah itu dinyatakan bahwa ketika Yesus mengatakan sudah selesai, ketika dia disalibkan, tidak ada lagi pembatas antara Allah dan manusia karena dosa, saudara. Itu, saudara. Karena kalau dalam tradisi orang Yahudi, dalam bait Allah itu ada tabir. Jadi pemisah antara ruang yang maha kudus dengan ruang yang biasa umat. Jadi umat itu tidak boleh masuk ke ruang maha kudus, hanya imam. Itu pun imam itu harus dikuduskan. Harus mempersembahkan korban. Tapi ketika Yesus mengatakan sudah selesai, artinya misi Allah sudah digenapi, misi kasih Bapa sudah digenapi, maka tidak ada lagi, saudara. Batas dosa itu tidak ada lagi. Diperdamaikan, saudara. Ya kan, kayak pembahasan kita 2 minggu lalu. Diperdamaikan lewat salib, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara. Selesai. Itu, saudara. Jadi salib itu punya kekuatan hikmat dan kuasa Allah yang sejati. Itu sekaligus membuktikan, saudara, siapa itu Yesus. Makanya, saudara, dikatakan di ayat 54, kepala pasukan dan prajurit mengatakan, sungguh ia ini anak Allah. Bahkan, saudara, sejarah mencatat, saya lupa siapa yang mencatat itu, Josephus Flavius kalau saya tidak salah, bahwa kepala pasukan itu akhirnya percaya menerima Yesus dan menjadi Kristen, saudara. Bayangkan, saudara, ketika dia melihat sungguh-sungguh peristiwa itu terjadi, saudara, dia akhirnya menjadi orang Kristen, saudara, pengikut Kristus, saudara. Luar biasa, saudara. Itulah kekuatan salib itu, saudara. Nah, yang kedua, saudara, makna salib harus dilihat dalam terang kebangkitan, saudara. Kenapa, saudara? Karena bagi kita, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, pengikut nama Yesus, saudara, ketika kita mengimani salib, kenapa Yesus disalibkan? Kenapa dia mati? Ya, apakah selesai sampai di situ? Tidak, saudara. Dalam kematian Yesus di atas kayu salib ada kebangkitan. Jadi, saudara, makna salib harus dilihat dalam terang kebangkitan. Karena kalau hanya manusia biasa, saudara, ya, perhatikan, saudara, ketika penjahat yang di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus mati, apakah mereka sama-sama dengan Yesus bangkit? Tidak, saudara. Hanya Yesus pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Nah, itu juga, saudara, membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, gitu. Di sanalah dibuktikan, saudara, lewat kebangkitan Yesus, bahwa dia adalah 100% manusia sejati, 100% Allah yang sejati, saudara. Karena kalau hanya manusia biasa, tentunya tidak langsung bangkit pada hari ketiga. Saksinya banyak, saudara. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Injil itu banyak saksinya, saudara. Peristiwa kebangkitan Yesus disaksikan banyak orang. Bahkan Yesus selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada para murid, kepada orang-orang, saudara. Ini, saudara, luar biasa salib itu. Jadi salib itu harus dilihat dalam terang kebangkitan. Gitu. Karena kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa, dari hukum maut. Yesus bangkit, membuktikan, saudara, bahwa kuasa maut tidak berkuasa, saudara. Dia Tuhan, saudara. Makanya, saudara, mengapa di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan, ya, bangkit dari antara orang mati, artinya turun ke dalam gajah maut. Jadi Yesus turun ke dalam gajah maut, dia patahkan kuasa maut, saudara.
Kalau kita, nggak bisa, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Kita manusia biasa bisa turun ke dalam kerajaan maut. Kita mengambil kunci maut itu, saudara. Nggak bisa, saudara. Hanya Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah anak Allah. Dia mengalahkan kuasa maut. Nah, yang ketiga, saudara. Galatia 3 ayat 13. Tadi yang sudah kita baca, saudara. Ya, bahwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menanggung kutuk dosa manusia. Ya. Tadi Galatia 3 ayat 13. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Bayangkan, saudara. Jadi Yesus mati di salib untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi. Jadi bukan karena dia orang yang terkutuk, bukan, tapi dia menjadi kutuk karena kita. Nah, itu, saudara. Itu harus kita pahami, saudara. Jadi Yesus Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena apa? Karena dosa kita. Makanya dikatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Korelasinya Ulangan 21 ayat 23. Saudara. Jadi Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung kutuk dosa manusia. Kenapa? Upah dosa maut. Jadi itu yang Yesus bereskan, saudara. Kutuk dosa itu, saudara. Yang harusnya kita mati kekal, binasa kekal, tapi lewat pengorbanan Yesus di atas salib, kita memperoleh hidup kekal. Saudara. Ya, yang keempat. Nah, di dalam salib ada kekuatan Tuhan, di mana Yesus Kristus pada hari ketiga bangkit mengalahkan maut. Yang kelima, bagi kita, saudara, pemberitaan salib memberitakan tentang keselamatan, pengampunan, dan pembenaran. Jadi ketika kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, pengikut nama Yesus, ketika kita memberitakan salib Kristus, memberitakan tentang Yesus yang tersalib, ya, kita bukan memberitakan kelemahannya, bukan, saudara, tapi kita memberitakan tentang keselamatan. Jadi di balik pengorbanan Yesus di atas kayu salib ada keselamatan. Di balik Kristus yang tersalib ada pengampunan dosa. Di balik Kristus yang tersalib ada pembenaran dalam iman. Karena, saudara, kalau kita berdosa, tidak mungkin kita bisa menghampiri hadirat Tuhan, saudara. Tapi kalau kita sudah dibenarkan dalam iman kita kepada Yesus, makanya kita dikuduskan, disucikan, sehingga kita bisa berdiri dalam hadirat Tuhan, saudara. Ini, saudara. Jadi kita menerima keselamatan, kita diampuni, dan kita dibenarkan dalam iman kita, saudara. Ini, saudara. Akhirnya, saudara, ketika kita dibenarkan, kita disucikan. Nah, di situ, saudara, ketika kita dibenarkan dalam iman kita meresponi iman kita mengerjakan keselamatan kita, menghasilkan buah-buah pertobatan kita, saudara. Nah, itu, saudara. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau semakin serupa dengan Kristus. Itu, saudara. Yang terakhir, saudara. Ada sebuah statement mengatakan seperti ini. Tidak ada kemuliaan tanpa sebuah pengorbanan. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada kemuliaan tanpa sebuah pengorbanan. Jadi kemuliaan Yesus ada di dalam pengorbanannya di atas kayu salib, saudara. Karena tidak ada kemuliaan tanpa sebuah pengorbanan. Oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan kita, di atas kayu salib, makanya kenapa kita sekarang ini menerima anugerah keselamatan, menerima anugerah pengampunan dosa, menerima anugerah pembenaran dalam iman kita, saudara. Jadi bagi kita salib bukan kebodohan, bukan. Tapi salib itu adalah kemuliaan Allah. Dinyatakan bagi manusia. Amin.
Saya kembalikan kepada Amin. Wali. Bu Ana, Iya. silakan. Iya. Terima kasih Pak buat temanya. Memang kalau kita baca dari tema ini, judulnya itu udah gimana ya, salib dibilang kebodohan. Padahal kalau kita ya mengerti tentang arti dari salib itu sangat luar biasa ya Pak ya. Karena di balik salib itu, Yesus itu menyelesaikan dosa kita, ya kan? Menyelesaikan maut, mengalahkan iblis, memberikan pembaruan buat hidup kita. Makanya kita sebagai orang Kristen yang mengerti makna dari salib itu memang nggak semua ya Pak ya, memang nggak semua mengerti ya. Terkadang kan mereka taunya Yesus disalib untuk menghapus dosa. Tapi padahal itu arti dan maknanya itu sangat dalam banget dan itu luar biasa gitu ya. Iya. Baik, ini kita kasih buat siapa yang mau bertanya, silakan. Apa namanya, kalau mending ini saya ini aja deh Pak, Sharing. menanggapi ya, sharing. Menanggapi ya, Kalau silakan. saya menangkap arti salib itu, bagi saya itu suatu bukti kasih Pak, kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus gitu kepada kita. Nah, karena kasihnya yang begitu besar itu, jadi karya keselamatan yang dirancangkan oleh Allah Bapa itu untuk manusia ya melalui salib itu. Itu saya menangkapnya seperti itu Pak Bagus. Jadi mungkin banyak gitu orang yang nggak mengerti gitu kok seperti itu ya, maksudnya mengasihi itu seperti itu gitu kan. Banyak yang nggak bisa, malah banyak yang nggak bisa menerima mengasihi seperti itu gitu kan. Arti dari pengorbanan Yesus itu kan berarti dia mengorbankan dirinya ya Pak Bagus untuk kita gitu. Maksudnya dia menjadi kutuk dan dia menyerahkan dirinya untuk menjadi korban gitu bagi umat manusia yang kalau menurut logika manusia dunia gitu, itu suatu kebodohan gitu ya kan Pak. Maksudnya loh orang kok berkorban seperti itu. Jadi saya memaknai salib itu ya sebagai ya itu ya kasih yang sebenarnya itu ya seperti itu Pak gitu loh. Pada manusia itu kepada namanya pengorbanan itu ya seperti itu gitu loh Pak. Kalau kita mengasihi seperti itu, saya nangkapnya seperti itu sih kalau salib itu Pak. Gitu. Iya. Oleh yang lain silakan. Iya, makasih Pak. Ya, makasih Bu. Betul Bu ya. Jadi memang makanya kenapa salib itu kan memang kalau kita lihat secara ini ya, bukan orang yang percaya ya. Kan hanya kayu tok. Ya, dua kayu. Ya kan hanya vertikal sama yang melintang, horizontal. Nah, sebenarnya salib itu maknanya luar biasa loh. Itu bukti kasih Allah. Kasih Allah kepada manusia ciptaannya ya benar Pak. Dan juga kasih kita kepada sesama kita. Nah itu loh. Iya, itu makna salib itu harus dimana seperti itu. Makanya kan dalam Matius 22 kalau saya tidak salah kan, hukum yang utama dan terutama kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia. Iya. Nah itu juga salib itu. Makna salib itu. Iya. Karena kalau kasih Allah, kita ini masih nggak akan ada yang namanya Pak ya namanya salib itu nggak bakalan ada. Dan juga karena kasih Yesus juga ya Pak kepada kita manusia ya, dia jadi juga taat sampai mati pada Bapaknya ya Pak untuk melakukan tugas rancangannya itu karena kasih. Makanya saya menangkapnya gitu, salib itu artinya identik dengan kasih Bapa gitu, kasih Yesus itu kepada kita. Gitu. Jadi dalam segala hal, misalnya saya harus memikul salib, saya memandang salib itu sebagai kasih. Itu identik dengan kasih. Bapak sudah mengasihi saya terlebih dahulu gitu, Allah Bapa. Tuhan Yesus sudah mengasihi saya terlebih dahulu gitu. Jadi saya memandang salib itu sebagai kasih. Jadi saya kalau mengalami hal-hal yang harus saya memikul salib, menyangkal diri, saya memandangnya sebagai
oh ya salib itu adalah kasih, gitu Pak. Kalau Iya. saya seperti itu menangkapnya, Hmm. iya arti salib itu. Dan itu yang membuat saya punya kekuatan Pak, gitu untuk melewati apa namanya hal-hal yang berat gitu dalam hidup saya ketika saya harus jadi pelaku firman Pak, seperti itu. Iya, saya memandangnya seperti itu. Iya. Ya teman-teman yang lain silakan. Ya, Pak, saya mau tanya, Iya. Pak. Iya. Kan. Ya tadi kan tentang tabir bait Allah yang terbelah dari atas sampai bawah ya Pak. Maknanya itu seperti apa? Terus pertanyaan yang kedua, nah setelah peristiwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus dari kematiannya ini, orang-orang Yahudi kan sampai saat ini tidak mempercayainya Pak. Terus mengingat bahwa mereka tidak percaya bahwa Mesias atau Yesus yang menghujat sebagai anak Allah ini dibilang orang Yahudi itu. Nah terus apakah sampai saat ini kayak seperti korban penyembelihan hewan atau bakar hewan gitu, apakah masih berlangsung Pak di sana? Enggak lagi Bu. Karena gini, karena orang Yahudi hanya bisa mempersembahkan korban bakaran itu di bait Allah. Bait Allah. Nah, sejak bait Allah dihancurkan, kalau ada salah 70 Masehi ya, tahun 70 Masehi, sampai sekarang mereka tidak mempersembahkan korban, tidak ada korbanot. Itu. Karena mereka sekarang kan beribadahnya kan di sinagoga. Sinagoga itu bukan bait Allah. Makanya kenapa orang Yahudi, bangsa Yahudi sampai sekarang ini, kalau salah mereka sedang membangun bait Allah yang ketiga. Nah, kalau bait Allah yang ketiga ini sudah selesai, Bu, nah mereka akan kembali, yaitu akan mempersembahkan korban. Makanya itu yang mereka, kenapa mereka getol untuk memperebutkan apa namanya di sana tuh, yang di Palestina, Al-Aqsa ya, ya kan, ada kan Al-Aqsa kan di Palestina kan? Iya ada. Nah, jadi menurut pandangan mereka tuh di bawah Al-Aqsa itu, Masjid Al-Aqsa itu bait Allah Salomo, puing-puingnya ada. Nah, itu yang mereka mau bangun bait Allah itu. Nah, ketika bait Allah nanti bait Allah yang ketiga ini selesai dibangun, maka disitulah mereka akan mengadakan acara Yom Kippur ya, yang pokoknya pesta mereka lah. Ritual seperti itu ya Pak. Iya, nah disitulah baru mereka akan mempersembahkan korban. Karena kalau tidak ada bait Allah, maka mereka tidak bisa mempersembahkan korban. Gitu. Iya. Makanya sejak tahun 70 Masehi, bait Allah itu dihancurkan, tinggal puing-puing, mereka tidak boleh mempersembahkan korban bakaran, korbanot di sinagog. Karena sinagog itu bukan bait Allah bagi mereka. Bait Allah itu sama seperti kayak bait Allah yang dibangun Salomo. Nah, itu. Gitu. Iya, gimana, Ceri? Ya, ya masih itu sih Pak, belum paham banget sih. Iya. Maksudnya untuk ibadah jadi mereka ini memang masih menginginkan ya Pak. Iya, mau membangun bait Allah ketiga. Iya. Tapi ibadah mereka Bu tetap mereka laksanakan di sinagog, pengajaran, ya kan, tentang Torah masih, kecuali korban, gitu loh. Karena tempatnya korban itu harus di bait Allah, gitu loh, di mesbah. Jadi di bait Allah itu Bu, kan ada mesbah. Nah, di mesbah itulah dibakar korban itu Bu. Darahnya itu dicurahkan, lalu ininya itu dibakar, dagingnya dibakar. Dagingnya ya. Ya. Nah, selama bait Allah itu belum dibangun, yang ketiga ini, maka mereka tidak mempersembahkan korban. Makanya mereka Bu, gini Bu, yang mereka lakukan apa? Ya nangis di tembok ratapan. Iya Pak. Iya, makanya ada tembok ratapan. Itu di situ mereka menangis itu, menangis mereka sampaikan doa mereka ditulis lalu dimasukkan ke lubang-lubang yang ada di tembok ratapan itu. Nah itu, Iya. itu mereka lakukan Bu. Iya. Iya, baik. Iya. Halo Mbak Yon, Pak Yon masih ada Pak Yon ya? belum connect.
audio. Shalom Pak Yon. Ini Terus Pak yang Connect tadi audionya. makna tentang yang bait Allah terbelah, mengapa harus dari atas sampai ke bawah, Pak? Nah, jadi tabir bait Allah ya, ini kan tabir ya, bukan bait Allah aja, tapi tabir. Iya. Nah, iya, mengapa dari atas? Karena memang atas itu melambangkan kedudukan Allah di atas. Jadi dari Allah, atas itu ya, Pak. ya Allah yang berperan, Hmm. ya kan, yang membelah, artinya yang mendamaikan, bukan manusia, Ya, tapi inisiatif Allah ya, yang Pak. berperan, iya, Mhm. untuk mendamaikan manusia dengan dirinya lewat pengorbanan Mhm. Yesus. Bukan manusia, bukan. Tidak ada inisiatif manusia untuk mendamaikan hubungan Allah dan manusia yang hancur, yang rusak karena dosa. Mhm. Ya, Tapi jadi Allah yang penyalib berinisiatif, iya, Allah yang berkarya, Allah yang bekerja. Makanya kenapa tabir bait Allah itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Itu maknanya, Bu. Hmm. ya. Shalom Pak Yon. Shalom, Pak Yon. Iya. Ya. Mana, Bu? Shalom, Iya. Bu. Shalom, Pak Shalom Teolog. Pak. Iya. Ya, shalom. Sorry, baru nyambung. Iya. Iya Pak. Ya. Ini Mas Bro barangkali mau bertanya, apa masih Sharing. bingung? Masih bingung, Kak. Sharing Soalnya Oh, masuknya belakang tadi aku. nggak Belum apa-apa. ketinggalan ya. Dengerin dulu tinggalan. atau dengerin dulu. Pak Bagus, kalau gitu Ya. saya yang tanya. Pak Bagus, Ibu. berarti tadi kan Bapak ada bilang, bukan ya, tadi materinya ada yang bilang apa, Yesus mati kan terus ke alam maut gitu kan ya Pak ya. Nah, itu sebenarnya jelas-jelas Yesus itu mati ya. Maksudnya untuk ke alam maut selama 3 hari itu kan, lalu benar-benar bangkit ya. Jadi kita itu nggak bisa tertipu karena memang kita jelas lihat gitu dari ceritanya di Alkitab itu bukan cerita ya. Jadi di Alkitab itu jelas lah ya Pak ya gitu. Nah, kenapa orang-orang sebelah itu kok nggak percaya gitu ya? Saya kadang-kadang berpikir kenapa mereka bisa menipu gitu ya. Padahal udah jelas Yesus itu memang disalib dan mati kan gitu dan bangkit ya, benar-benar bangkit. Nah, itu karena kalau saya sih kenapa Yesus bangkit ya, kalau Yesus nggak bangkit berarti Allah itu kan pendusta gitu kan. Nah, karena memang Allah itu istilahnya benar-benar iya dan amin, jadi dibuktikan kan seperti itu bahwa Allah kita itu benar-benar hidup gitu ya Pak ya. Nah, itu juga saya juga menangkapnya itu jadi dari Yesus itu mati terus bangkit itu kalau saya menangkapnya kita tuh harus benar-benar percaya gitu dalam segala hal gitu ya Pak ya. Karena Allah itu memang benar-benar hidup gitu loh, bukan omong kosong gitu ya. Ya jujur aja Pak, saya terkadang ya nggak percaya ya gitu. Misalkan ya seperti ragu-ragu sebenarnya itu jangan ya karena kadang kala kan kita bilang pandang salib Yesus, kadang-kadang suka ngomong seperti itu padahal masih ada keraguan kan gitu. Harusnya kan kita percaya bahwa memang Allah itu hidup dan apa yang tidak mungkin itu pasti mungkin bagi Allah. Nah, itu memang perlu emang betul kata Pak Yon ya, kalau baca Alkitab itu sampai dapat gambar. Jadi benar-benar kita ngerti gitu ya Pak Bagus ya. Jadi kalau kita nggak itu ya nggak paham gitu. Ya sih. Bagus juga ini materinya karena orang banyak bilang katanya kenapa salib merupakan kebodohan. Padahal harusnya semua orang itu mengerti ya. Ya itulah ya Pak, banyak juga orang Kristen yang awam ya. Kalau menurut saya itu mereka terpengaruh juga tuh ya Pak ya dari Yesus itu mati, itu juga banyak yang dipertanyakan ya Pak. Kok salib, Apakah kok Tuhan salib, kok Tuhan mati. Iya. Iya. menyerahkan diri katanya bunuh diri lah gitu. Mereka terpengaruh tuh ya Pak ya. Gitu. Iya. Iya itu sama itu juga ya Pak, Yesus itu mati itu
benar-benar mati atau maksudnya Allahnya apa gimana? Kadang-kadang orang-orang itu suka apa ya? Saya suka bingung sendiri. Kalau saya sih Pak nggak perlu harus mengkorek-korek Yesus itu mati bener nggak sih? Itu manusianya apa bukan? Kalau saya nggak sih jujur aja. Karena Yesus dari pengorbanannya aja udah jelas kalau menurut saya sih gitu. Ya. Ayo Mas Bro, udah silakan tanya. Jadi memang gini Bu, Bapak Ibu ya. Jadi yang mati itu ya kemanusiaannya. Nah, Kenapa? Ya manusia itu kan punya keterbatasan, gitu loh. Makanya kan ini. Makanya kena di dalam kalau saat di Kolose ya, ia telah mengosongkan dirinya. Oke, kita cari sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Di mana itu? Di Kolose 3 kalau salah. Kolose 3 berapa Pak? Kolose 3 ayat berapa? Ya, Filipi Oh, 2. 2 ayat berapa Pak? Ayat 6. 7. 7 ya, 7. 6, 8 ya. Ya. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan itu juga telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi Allah ya, Sang Firman telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi hanya Tuhan yang bisa mengosongkan dirinya sendiri. Kalau manusia tidak bisa. Jadi Yesus yang Sang Firman itu logosnya Bapa itu mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, itulah manusia. Jadi Allah yang tak terbatas berinkarnasi mengambil wujud manusia yang terbatas. Betul. Menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi gini, jadi kematian Yesus dalam keadaan sebagai manusia, bukan dalam keadaan sebagai Allah, bukan. Tapi dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah ini merujuk kepada Bapa. Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia, ya, Sang Firman itu, dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Nah, itu. Jadi mindset kita harus seperti itu ya Bapak Ibu ya, berpikir. Jadi yang mati itu apa? Ya keadaan Yesus Sang Allah yang ketika dia berinkarnasi menjadi seorang hamba manusia itu. Gitu. Karena apa? Karena manusia terbatas. Jadi keterbatasan manusia itu ya yang harus mati. Gitu. Bukan kealahan Yesus, bukan. Nah, lalu di mana nampak kealahannya? Ketika dia bangkit. Jadi dalam keadaan manusia dia mati, dia menyerahkan dirinya, dia mati, tapi dalam keadaan Allah dia bangkit. Dia mengalahkan kuasa maut. Karena tidak mungkin manusia yang terbatas bisa mengalahkan kuasa maut. Bisa mengambil kunci kerajaan maut. Tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa. Nah, itulah bukti kealahan Yesus. Kalau kita melihat dari peristiwa penyaliban ya, kematian dan kebangkitan. Nah, gitu. Silakan. Betul. Ya itu Pak, banyak yang nggak ngerti. Makanya pada malam ini Pak Bagus jelasin luar biasa ya Pak. Karena di YouTube itu terkadang kan kita pas lagi buka-buka YouTube tiba-tiba ada tulisan apakah Yesus mati atau gimana, kan begitu ya. Banyak juga apa yang nggak jelas lah gitu kan. Iya. Nah, makanya ya bersyukur ya pada malam hari ini kita bisa belajar. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan tentang salib ini sebenarnya banyak yang kita masih nggak mengerti ya Pak ya, dari Pak salib Bagus, ini. dari ayat yang ke-6 Pak. Ayat Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya. Miliknya saya belum paham Pak di sini. Oke. Gini, Bu. Yang ayat 6 ya. Oke.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dibuat aja gini. Sebenarnya Bu, ada alasan kenapa Yesus menolak bahwa dia disatukan bisa. Kenapa? Karena kan dia Allah juga, gitu. Dia bisa kok menolak. Ya Bapak enggak dosa lah. Ngapain kita capek-capek ya kan saya turun untuk menyelamatkan manusia bisa. Gitu loh. Ya, tapi Yesus enggak mau seperti itu. Justru itulah Bu dikatakan yang harusnya milik yang harus dipertahankannya itu dia tidak mau dia tidak mau mempertahankan itu. Tapi dia mau berinkarnasi, mau menjelma, mengambil rupa hamba itu. Nah, gitu. Iya Bu, kalau kita hitungi apa kalau kita pikir ya, kayak kita lah, ya kan. Kalau kita sudah lihat anak kita udah nakal, minta ampun gitu, udah kita nasihati, tetap bantel gitu, jengkelin gitu, ya kan gitu. Kalau kan sudah dinasihati, sudah kita bujuk-bujuk, sudah kita ini kasih nasihat, ya kan tenang dong gitu kan. Itu. Nah, kalau itu tidak mau seperti itu, dia tidak mau biarin aja mati manusia itu, tidak mau dia. Ya. Itu yang dia tidak tahan Bu. Itu. Mereka dia mengosongkan dirinya, gitu. Lalu dia turun ke dunia ini Bu. Itu menjadi sama seperti kita manusia. Nah, itu. Jadi dalam miliknya yang tak terbatas itu, ya kan, dia rela menjadi manusia yang terbatas. Itu Bu Eri. Iya Pak. Itu. Maaf Pak Bagus. Ya. Tujuannya itu Allah itu bereinkarnasi, firman-Nya ya, bereinkarnasi menjadi manusia itu tujuan dia menjadi rupa manusia itu apa Pak? Itu maksudnya. Iya. Jadi Bu. Jadi kita harus lihat dari kacamata dari awal ya. Dosa itu. Jadi ketika manusia pertama Adam dan Hawa itu memberontak, ya kan gitu. Sehingga pemberontakan mereka itu menghasilkan dosa dan dosa itu ujungnya ke maut, ya. Kematian kekal. Kan gini Bu. Manusia itu kan diciptakan kan kalau kita baca di Alkitab kan menurut gambar dan rupa Allah. Iya Pak. Nah dari situ Bu kita lihat dulu. Jadi ketika manusia diciptakan dijadikan oleh Allah itu menurut gambar dan rupanya, artinya Bu, sebenarnya antara Allah dan manusia itu, ya, itu sama-sama sempurna Bu. Gitu. Jadi kasih, kesucian, kekudusan, semuanya Bu. Jadi apa yang ada dalam diri Allah itu dimiliki oleh manusia. Gitu. Nah, tapi karena dosa, karena pemberontakan itu, gambar dan rupa Allah itu ada yang hilang, ada yang rusak. Nah, ini Bu yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Gitu. Karena manusia diciptakan itu bukan untuk binasa, tidak. Gitu. Manusia diciptakan untuk menguasai bumi dalam kekekalan. Itu rancangan Allah semula, Bu. Gitu. Makanya kenapa bumi ini, dunia ini diciptakan dan manusia diciptakan pada hari terakhir, pada hari ke-6. Kenapa? Karena manusia itu, ya, yang adalah gambar rupa Allah itu, dia diberikan mandat untuk menguasai bumi, gitu. Untuk menaklukkan bumi ini. Makanya kan dikatakan taklukkanlah itu, kuasailah bumi itu. Nah, itu. Tapi akhirnya apa? Karena bujuk rayu iblis, dunia ini diserahkan kepada iblis. Itu. Yang harusnya otoritas itu ada di tangan manusia itu, Adam dan Hawa, tapi otoritas itu dikasih kepada iblis. Itu. Karena manusia memberontak, ini dikasih. Makanya kenapa kalau kita lihat ketika Yesus dicoba ya di padang gurun, semuanya aku akan berikan kepadamu. Karena memang dunia ini sudah milik iblis. Kenapa? Ya karena manusia pertama tadi Adam dan Hawa tadi menyerahkan itu kepada iblis. Gitu. Makanya mereka diusir kan? Diusir dari Taman Eden, lalu mereka dikutuk.
ya kan, oleh Allah kan itu. Terkutuklah Iya. tanah ini kan kepada Iya istri, benar, Pak, ya. kepada perempuan juga Allah juga mengatakan seperti itu, kepada ular juga seperti itu. Nah itu. Nah, jadi yang diperdamaikan itu, yang dibereskan itu, ya itulah kutuk itu, dosa. Gitu. Supaya apa? Supaya bumi dipulihkan kembali. Makanya nanti Bu, ketika nanti datang 2 kalinya, dia akan menciptakan apa? Langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Itu kalau kita baca di kitab Wahyu. Karena apa? Karena dunia ini sudah milik iblis. Karena kuasanya itu sudah diserahkan kepada iblis. Itu yang dipulihkan oleh Yesus. Makanya kenapa tadi yang kita bahas tadi, Habibah Allah tambah 2, ya kan, terjadi gempa bumi, lalu bukit batu terbelah, orang-orang yang sudah mati dibangkitkan. Kan terjadi itu. Bisa disaksikan oleh semua orang. Nah itu. Jadi itu yang harus kita lihat. Jadi ketika kita mengatakan seperti itu, oh, kita pasti lagi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Lalu apa tujuannya? Nah, karena dalam Kejadian 3 juga Allah juga sudah menubuatkan kepada si iblis, gitu, bahwa akan datang nanti yang Mesias itu, yang akan menghancurkan Pak. maut itu. Iya. Jadi Allah itu sudah memang dari awal itu sudah punya rancangan bahwa manusia itu tidak binasa. Gitu. Itu harus Allah sendiri yang berinisiatif, harus Allah sendiri yang mengambil tindakan untuk menyelamatkan manusia, tidak ada yang lain. Gitu. Nah, itu. Makanya nanti ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, kalau kita lihat di kitab Wahyu, ya Yesus akan membunuh iblis itu, mengalahkan iblis itu. Makanya ada perang naga, ya. Kalau kita lihat simbol-simbol di Wahyu kan, itu. Jadi bukan ada di surga ada naga perang, kan seperti itu. Itu bahasa simbol. Iya. Ada ular naga betina naga betina itu dihancurkan. Itu lambang iblis itu, simbol dari iblis. Gitu Bu. Iya Pak. Ya, makasih Pak penjelasannya. Tuhan berkati. Iya. Pak, ini yang di Filipi 2 tadi yang ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah ini sebenarnya banyak juga yang nggak paham loh. Jujur aja saya juga tadi itu pas baca ini, iya ya sebenarnya kalau kita segala sesuatunya kita sebut dalam nama Yesus saja, itu udah luar biasa ya Pak ya. Nah ini banyak orang yang sebenarnya contoh aja kayak kita khawatir, padahal dalam nama Yesus saja kita udah nggak perlu khawatir karena di sini tertulis ya Pak ya, Allah itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia kan gitu ya Pak ya. Wah, ini keren banget ini sebenarnya. Kalau kita udah baca kayak gini baru paham. Saya juga sebenarnya saya juga agak jujur ya Pak, saya tadi telepon Pak Yun, saya kasih tahu sama Pak, "Aduh Pak, saya nggak tahu nih Pak, saya pulang apa enggak," kata. Terus Pak Yun kasih saya ayat, "Jangan khawatir," kan gitu kan di Matius tadi. Jadi, saya bilang sama Pak Yun, "Ya Pak, saya kan masih, maksudnya masih, masih ada ketakutan lah," kata saya gitu kan. Jadi pada malam hari ini, baca ini saya jadi, oh iya ya, di yang 9 ini kita bilang dalam nama Yesus saja itu benar-benar kuasanya luar biasa. Itu dia. Makanya kalau dipikir, aduh kadang saya juga merasa ya kita belajar gitu ya Pak ya, belajar kita saat belajar itu terkadang ya, iya ya, oh iya ya benar ya, oh iya ternyata begini, oh iya setelah kita maksudnya saya kalau belajar itu saya pasti ayat itu saya sambil baca pelan-pelan, oh iya ini begini ya, oh ini gini. Jadi saya kadang-kadang sampai, aduh iya juga ya ternyata kita, emang ya jujur aja sih Pak, saya mungkin, baca Alkitab tuh ya kadang renungan aja gitu ya, renungan yang saya, misalkan saya baca ayat gitu,
Terus saya renungin, apa sih ini kok saya nggak ngerti gitu. Saya orangnya buru-buru pengen tahu apa sih ini artinya ya, apa sih, apa ini begini, apa itu begini. Saya kadang-kadang ya itu saya kan dulu kan sering ya Pak WA ke Bapak, ke Pak Erben gitu. Pengen tahu gitu bener nggak sih ini gini, ini begini, saya penasaran gitu karena saya orangnya pengen cepet tahu apalagi saya sering nanya sama Pak Yan. Sampai Pak Yan bilang, "Oh jangan nanya dulu, tanya Tuhan apa itu." Tunggu berapa hari nanti pasti, Roh Kudus Tuhan kasih jawaban. Tapi saya orangnya ya itu Pak, nggak sabaran ya, jadi pengen tahu, apa sih ini artinya. Tapi kalau padahal kalau kita baca pelan-pelan, eee, 1 ayat aja ya Pak ya, ya luar biasa ya Pak ya ini. Ini, di Filipi 2 ayat 9 ini, jelas itu. Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wah, luar biasa. Ya, ini siapa lagi mau bertanya atau Pak Yon, silakan Pak Yon, barangkali ada mau tambah atau mau. Silakan Pak ya. Ada mau menambahkan? Ini kan Pak Bagus, ini kan di 1 Korintus 1 ya, Iya. ayat 18 kan. Nah, coba Ibu buka aja Bu, coba Bu ayatnya Bu. Nah, kita lihat dari secara narasinya aja, karena banyak orang salib ini kan taunya cuma di dampaknya saja, tapi nggak pernah tahu tujuan salib ada itu untuk apa. Korintus berapa Pak? 1 Korintus 1 ayat 18. ayat 18 dia. Korintus 1 ayat 18 ya? Ya, kita dari narasi Alkitabnya kan sebenarnya sedang memberitahukan salibnya itu. Bahkan orang Yahudi, kan murid-muridnya orang Yahudi, tetapi kan sudah dibilang, aku datang untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel gitu. Karena role model untuk menjadi teladan itu ada pada bangsa Israel sebetulnya. Nah, makanya lewat salib, tapi nah cuma kan kembali sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Nah, ini banyak orang-orang Yahudi tidak ngerti. Hanya murid-muridnya kan. Makanya di sini kan Paulus kan yang memang militan sekali kan. Dibuka aja Bu, 1 Korintus 1 ayat 18. Iya, saya baca aja ya Pak. Nanti nggak kelihatan Bu kalau dibuka. Oh, Coba Pak, share ke saya coba. Pak teolog yang itu host Pak. Soalnya saya ini sebelah lagi ngerekam. Oh, Iya Pak teolog yang host, Pak teolog, Pak Bagus. Minta itu. Pak yang co-host kali. kalau di narasi lihat di Alkitab itu, karena orang baca Alkitab kan biasa kan, biar sudah Kristen Iya. lama juga, tapi nggak jeli dia di situ. Atau coba saya share pakai ini deh. Soalnya di salib itu ada 2 simbol, satu Kristus, satunya salib. Iya, sebentar Pak, saya buka di Sabda ya. Oh, saya nggak bisa lagi. Ini Pak Bagus yang megang itu, Oh, megang host. Iya. Karena ini yang satu saya buat ngerekam, Pak. nggak apa-apa. Tadi kan sempat mati juga, Pak. Iya. Pak Bagusnya, mungkin Pak Bagus lagi itu kali. Ke belakang WC. Ya. Pak Bagus, Pak Eon tolong dikasih co-host Pak. Maaf ya Pak, saya. Oke. Iya, karena saya sinyalnya juga kurang ini sih Pak Eon. Maaf Pak Eon. Ya, udah, wis. Oh, udah ya. Nah. Iya Pak Eon. Harus saya share nih. Aduh, share dulu. Jadi makanya kan kalau baca aduh salib itu emang bukan paling keren atau apa, kan maknanya besar sekali di salib. Jadi pandanglah salib karena satu-satunya jalan untuk kekekalan dia cuma jalan salib, nggak ada lagi. Kita mau kekal itu. Makanya di dalam 1 Korintus 1:18 ini, di sini itu kelihatan semua udah kelihatan ya.
Kelihatan, Pak. Nah, Iya, katanya kelihatan, Pak. Ya. ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Kan itu kan judulnya, salib itu ya adalah suatu kebodohan. Tapi lihat, bagi mereka yang akan binasa. Lah saya kan nggak mau. Saudara-saudara di sini kan nggak ada yang mau. Kan nggak mau. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, pernah saya ajarkan, ingat, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu hebat luar biasa daripada apa yang kita lihat dengan mata secara realita. Apa yang tertulis. Kenapa? Karena begini. Karena ada tertulis. Bayangkan. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Gila. Orang-orang dari zaman perjanjian lama itu punya hikmat, punya arif, kebijaksanaan, dilenyapkan sama Tuhan. Di manakah orang berhikmat? Mana orang ahli Taurat? Ditantang sama Tuhan. Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena apa? Karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi murid-murid memberitakan Injil itu buat orang Yahudi itu sebuah kebodohan. Apalagi salib. Makanya lanjutkan di ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi murid-murid Kristus ini, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Kristus disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi ya batu sandungan. Buat orang-orang yang bukan Yahudi, orang Yunani ya mungkin kebodohan. Nah, lihat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, pertanyaannya, apakah semua di room ini dipanggil sama Tuhan? Kalau konteks dalam ini, konteksnya adalah untuk orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Dalam ayat 24. Pertanyaannya, tetapi untuk mereka yang dipanggil. Nah, jawab dulu, apakah kita dipanggil Tuhan untuk mengikuti salib? Untuk menerima Kristus? Kan kita dipanggil. Sudah kita dipilih, artinya kita dipanggil. Nah, ini nih, Kristus adalah kekuatan Allah. Nah, dan salib ini hikmat Allah. Makanya, kenapa dibilang kebodohan? Semua ada di pikiran. Yang disebut dengan orang bodoh itu kan cara berpikir yang bodoh. Salib itu bodoh buat orang yang tidak punya hikmat Allah. Tetapi Kristus sendiri, kan Kristus itu firman. Yesus itu kan adalah inkarnasi, bukan reinkar ya. Tadi Ibu Aling ya, bukan reinkarnasi. Oh iya, iya. Inkarnasi ya. Dan Iya, salah, iya. ada Iya. inkarnasi, beda. Iya. Nah Iya, iya, jadi Kristus itu firman menjadi daging. Makanya itulah kekuatan Allah, firman-Nya. Kan saya sudah ajarkan. Firman Allah itu kekuatan Allah. Itu di Mazmur dibilang. Bagaimana dengan salib? Salib itu hikmat Allah. Karena di ayat 18 adalah sebuah kebodohan. Pemberitaan salib itu pemberitaan kebodohan. Jadi kalau kekuatan Allah, kalau bahasa asli itu dia dunamos, dinamis. Artinya tuh kayak bom yang meledak itu kalau kekuatan Allah itu. Itu dunamos. Dia aktif. Makanya sekalipun saudara-saudara semua ada Yesus di dalam, aktif enggak dia? Itu yang jadi masalah. Karena pada dasarnya kita sebetulnya tidak sedang menggunakan kekuatan dari dalam. Kekuatan salib itu, yang disalib itu, Kristus di dalam kita. Dia tuh aktif apa pasif di dalam? Kan tergantung kita. Makanya bahasa saya sering, bergaulah dengan yang di dalam kita. Waktu kita bicara, waktu kita merenungkan firman, kita sedang berbicara dengan firman. Itu aktif firman itu, karena kita ajak bicara. Kan roh, dia hidup di dalam diri kita masing-masing. Masalahnya nggak diajak gaul, nggak diajak bicara. Itulah kekuatan yang dari dalam. Bukankah Kristus ada di dalam saudara semua yang percaya? Nah, gaul. Jadi keberadaan Yesus di dalam itu pertanyaannya aktif apa pasif? Itu maksudnya. Walaupun dia sudah lahir baru, tapi apakah dia aktif apa pasif?
Karena Yesus pasti tinggal di dalam orang percaya, itu janjinya. Tapi bagaimana kita yang bersikap? Makanya kekuatan Allah itu dunamos dia. Orang-orang yang rindu dengan Tuhan, rindu dalam hadirat Tuhan, rindu dalam persekutuan, dalam koinonia, dalam pemberitaan Injil Marturia. Itu aktif itu. Nah, hikmat Allah salibnya itu. Makanya pandanglah salib. Jadi kalau kita menderita dan segala macam, tujuan salib itu jelas. Tetapi orang Kristen maunya dampak. Kalau dampak salib itu, contoh dampak salib, teori kemakmuran, itu dampak tuh. Teori kemakmuran itu dampak salib. Gitu. Berkat yang melimpah itu cuma dampak. Kehidupan yang happy, bahagia, itu dampak salib. Mengalami mujizat itu dampaknya salib. Tapi tujuan salib cuma satu, mematikan ego. Ya. Kan Kristus sudah mati di kayu salib. Di kayu salib, nggak di mana-mana, hanya di kayu salib. Dia mati buat kita. Salibnya itu yang membuat dia mati. Makanya manusianya itu yang harus mati. Dagingnya itu harus mati. Darahnya harus tercurah. Di mana? Di salib. Makanya simbol dari salib itu, tujuan itu kematian kita. Saya nih, egonya saya, mati saya. Pandanglah salib itu. Tapi kan buat orang-orang kan kebodohan, apalagi orang sebelah. Masa Tuhan disalib? Kan begitu. Karena mereka tidak pernah mengerti dwinaturnya anak Allah. Jadi kalau anaknya disebut dengan anak Allah, ya dia anak Allah. Dia manusia, ya dia ilahi. Nah, yang bisa membedakan itu roh di dalam kita itu, Roh Kudus itu. Makanya tidak perlu berbantah-bantahan. Jelas-jelas yang mati di kayu salib adalah daging. Itu sudah jelas. Karena dia harus menjadi daging, manusia itu harus mati. Tetapi ingat, kita semua akan mengalami kematian. Pertanyaannya, apakah kita akan hidup? Jelas. Makanya kan dipraktekkan di salib. Yesus harus mati di salib, manusianya harus mati, tetapi dia hidup kembali. Makanya tubuh kemuliaan itu kita akan dapatkan setelah kematian. Dalam konsep berpikirnya Paulus adalah kekekalan. Makanya berpikir itu kekal. Tadi seperti yang Pak Pendeta bilang, Adam itu diciptakan awal mula kekal. Itu ditangkap oleh Paulus. Makanya dia mau maju ke depan tuh supaya menuju kepada kekekalan. Kita hidup tuh kekal, saudara. Jadi nggak usah takut sama kematian. Karena kematian itu sifatnya sementara. Kita ada kehidupan yang selanjutnya. Gitu. Ini semua bahan-bahan materi yang saya sudah pernah ajar sebetulnya. Ada tujuannya salib, ada dampaknya salib. Tapi apakah waktu tujuan salib setelah kita menjadi manusia baru itu kita mengerti, kita mau menderita? Kan hal kemarin-kemarin kan ada teman-teman yang masuk dalam penderitaan itu. Nggak masalah. Jadi jangan berfokus kepada setelah kita mati di salib, dampaknya yang kita dapat. Tapi lebih kepada tujuannya. Tujuan salib itu harus ada, harus. Dia mematikan ego kita itu. Jadi kita nggak bisa menyombongkan diri, selalu belajar merendahkan diri. Itulah tujuan salib. Makanya orang banyak sekali ini di salib itu. Ada lagi satu lagi nih. Di dalam apa yang menjadi konsep dari salib itu. Karena roh dan buah roh itu adalah aplikasi surga kalau kita lihat HP. Tapi salib itulah OS-nya, operating system-nya. Bayangkan kalau HP nggak ada operating system-nya. Apakah aplikasi jalan? Nggak mungkin. Aplikasi bisa jalan kalau HP itu sudah ada operating system-nya. Sistemnya sudah ada di dalam. Baru kita masukin aplikasinya. Salib itu OS-nya, saudara. Operating system-nya. Jadi yang namanya karunia roh, buah-buah roh, dia cuma aplikasi. Tetapi pada saat ego kita sudah mati, disalib,
egonya kita mati, ini tujuan tadi yang saya bilang. Kemudian kita dilahirkan kembali, itu dengan sendirinya tuh aplikasi yang Tuhan berikan. Kodrat ilahinya itu, buah roh dan karunia-karunia roh, manifestasi yang dari sorga, itu muncul dengan sendirinya. Dari mana? Dari salib. Sampai sini ngerti nggak Ibu-Ibu? Pak Stefanus? Ngerti. Ngerti? Iya, ngerti Pak. Jadi nggak segampang kan, salib itu memaknainya tidak segampang itu. Betul. Makanya tadi harus lihat bahwa mana tujuan, mana dampak. Orang Kristen lebih suka dampak daripada tujuannya. Makanya suruh Iya. matiin ego tuh nggak mau. Betul. Nggak mau dia matiin ego. Fokus ke dampaknya ya Pak. Iya, gue menang, gue nggak bisa, gue alah. Nah itu nggak ngerti salib itu dah. Mempertahankan ya, Pak. Cocok gitu. Iya Bu. Egonya gede. Nah iya, lo tadi Pak Pendeta bilang kok, lo secara ilahi dia bisa bumi hanguskan bumi ini. Iya. Tapi karena di Filipi dia tadi di Efesus dia bilang dia telah mengosongkan dirinya. Iya. Itu loh. Iya. Ya, Secara tidak ilahi. mempertahankan. Jadi manusia Dia ya nggak Pak itu mempertahankan iya benar. kealahannya, tidak. Iya. Dia mengosongkan dirinya. Heeh. Ya kan? Di situ Iya, yang kita harus manusia makanya yang salib. mempertahankan. Iya, itu dia. Mm-mm. Itu asiknya kita punya Alkitab tuh di situ menerangkan secara gamblang. Pikul salib Jelas. Pak tiap hari. Ya, pikul salib, udah pasti itu pikul Tiap salib. hari. Jadi kalau pikul salib jangan ngeluh ya, Pak Stefanus ya. Nah, itu santai aja Pak Stefanus. Tapi Enak Pak, pikul salib. Pak, maaf Pak, mau tanya apa pikul salib itu tiap hari Pak? Tuh kan ayatnya jelas. Ada 3 ayat Iya, Matius, tiap Markus, hari. Lukas itu. Dia tulisnya Iya. sama. Cuma Matius yang tulis setiap hari. Eh, Yang lain tuh betul menyangkal diri dan pikul salib. Pikul Tapi salib. Lukas apa Matius itu? Matius 9 apa Lukas 9 saya lupa itu. Tapi kata setiap hari itu cuma muncul di satu kitab itu. Jadi pikul salib, makanya kan ada banyak pengkhotbah dia cuma sangkal diri, pikul salib, tapi itu ekornya lupa. Setiap hari. Nah, Iya. itu tuh. Kata itu Mungkin tuh yang berat. setiap hari. Itu Yang kata berat itu yang itu berat. setiap harinya. Nah, itu maksud Benar, Pak. saya. Pak, tapi bukan Pak. Kadang kan itu juga bisa jadi ini Pak, bisa jadi gini. Ya, saya kan lagi pikul salib Pak. Nah, itu juga kan bisa Pak dibuat itu apa namanya? Alasan ya. Nah, itu dimanfaatin Pak kata-kata itu. Nah, itu banyak juga Pak. Ya makanya nggak usah lihatin yang mereka. Kita belajar dari yang apa yang kita pelajari, bagaimana firman Tuhan itu dibukakan pelan-pelan begitu. Berkorelasinya antar ayat itu, antar konteks itu kita harus mengerti. Siapa Kristus yang mati di kayu salib dan apa makna salib? Makna salib iya. Makna salib. Selalu kan bayangkan Katolik saja itu ada Via Dolorosa, jalan kesengsaraan. Iya, Iya, Itu. Dolorosa iya. jalan kesengsaraan. Iya, wah saya pernah nyanyi lagu itu tuh, wah nggak kuat Bu. Sedih itu Pak. Itu sedih banget Ya, nih. karena bener, saya Pak. membayangkan saya di situ gitu loh Bu. Yesus lagi jalan pikul salib, saya yang nyanyi. Wah Bu, nggak kuat, nggak keluar, udah suaranya Iya. nggak keluar. Gitu aja Bu. Biar jagonya kayak saya apa gitu. pernah iya benar soalnya Ya kan? kalau di saya Katolik itu kan gambarnya ada tuh Pak di ininya. Iya. Iya. Dengernya Gitu. aja Karena, udah nangis Pak saya. Makanya memaknai salib itu nggak gampang, saudara. Jadi jangan dikira bahwa penderitaan yang kamu alami itu hanya penderitaan biasa. Biasa, iya benar Pak. Penderitaan yang kita alami itu biasa-biasa aja. Itu. Gayanya saya tuh masalahnya berat banget. Waduh. Yesus berat karena ego kan, karena ego kita melawannya dengan daging. Nah itu. Padahal lupa ada Kristus yang dinamis tadi yang meledak-ledak. Itu. Kristus dia bilang, aku akan menyertai kamu. Ya kan? Aduh, Allah itu baik banget. Ya, makanya hebat sekali. Lah kitanya aja yang kurang ajar. Ya toh? Nggak mau Betul. mematikan ego. Oh betul. Iya. Siapapun yang kayak kita kan kemarin ada musibah, nggak ada masalah. Musibah boleh berlalu, tetapi kekuatan Allah itu abadi, kekal. Jadi Pak Stefanus dalam hal masalah apapun, tinggalkan masa lalu.
Berjalanlah ke arah salib, berjalanlah ke arah Kristus. Iya, betul. Iya. Gampang? Oh, tidak, saya nggak bilang gampang. Tidak mudah, iya, karena harus jalan-jalan yang harus kita lewati Jangan menoleh yang ke belakang gitu ya, nah, Pak. jangan, maksudnya. jangan. Hmm. Karena tujuan kita tuh kekal. Iya. Pak Yon, Ya, itu termasuk mikul salib itu Pak Yon ya? Datang. iya, Pak, betul, Pak. Betul. Mm-mm. Betul, Pak, betul. Betul. Oke. Jangan anggap enteng pikul salib saudara. Oh, jangan anggap enteng. Hmm. Karena apa? Karena iblis itu tidak mau Anda memikul kebenaran. Jangan salah loh. Iya. Iblis tidak mau loh. Mm-mm. Ya kan? Tetapi pada saat anak manusia itu begitu dia bilang sudah selesai, bubar iblis, gak bisa apa-apa. Mati kan? Karena betul apa yang menjadi tujuan awalnya Tuhan dengan menurunkan firman menjadi daging selesai. Bahwa manusia itu, anak manusia harus mati. Selesai. Kalau sudah selesai, habis, sudah iblis nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Kemenangan. Iya, benar Pak. Berat Pak Yon ya, mikul salib Ya itu. dong. Ya. Daging itu yang mati. Daging itu yang mati. Keterbatasan daging. Namanya daging. Kita manusia berdaging. Semua Hawa nafsu terbatas. ya Pak ya. Iya, semua nafsunya gitu. semua harus mati. Tetapi waktu Yesus mengatakan sudah selesai, dia sudah menyelesaikan tugas Bapa di sorga. Kan tujuan Kristus kan dia memang harus mati di kayu salib. Iya. Itu yang disebut dia dalam bahasa Alkitab, dia taat sampai mati. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau taat sama Kristus apa tidak? Itu saudara. Ayo dong. Ngerti itu? Iya. Makanya belajar itu Kristen itu bukan agama tapi gaya hidup Kristus. Jadi kalau kita memang harus memikul salib, menyangkal diri, udah itu enak gitu loh. Puji Tuhan, itu. Ada teman yang jadi masalah ya kita juga ikut prihatin, tapi bagaimana kita membangun mereka? Betul, Pak. Ya toh? Betul. Itu aja. Jadi kita tuh lebih daripada membangun dan ingat tubuh Kristus. Gitu. Masing-masing punya salibnya masing-masing. Tetapi saya pastikan jalan salib itu merupakan jalan yang Tuhan inginkan. Setiap orang-orang yang mau menyampai Kristus harus melewati jalan salib. Nggak bisa enggak. Ya, masih menyangkal itu ya Pak, diri memikul salib ya Pak. Iya. Gitu. Kalau nggak mau melakukan itu ya berarti sama aja sia-sia ya Pak. Sia-sia ya Pak. Iya. Ya kan? Iya. Itu saudara. Makanya jangan pernah tinggalkan apa yang disebut dengan salib. Jangan. Pandanglah salib. Kristus bilang, pandanglah salib Kristus. Sekalipun kita punya Kristus di dalam, tapi waktu kita memandang salib, dia hidup. Kenapa? Karena kita mengenang. Makanya waktu Yesus perjamuan kudus, ingatlah, ini akan menjadi peringatan akan daku. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Iya tak? Iya. Momen-momen itu nggak boleh kita lupa, saudara. Bukan sebuah ritual, karena Yesus mengatakannya. No. Jadi memahami itu bukan karena bukan karena ritual gerejanya, tetapi karena firman-Nya yang mengatakannya. Itu. Dan nanti giliran mau perjamuan kudus baru mau bertobat. Aduh, saya susah. Jangan, kan gitu kan? Pengampunan dosa, Itu enggak. Bertobat harus setiap hari ya Pak. Ya, itu dia, bertobat itu harus. Nah, itu kan Pak Bagus sudah bilang. Bertobat harus setiap hari, kata Pak Bagus. Iya, pertobatan itu tiap hari, Bu. Saya juga kadang kesal sama anak saya, ya saya harus bertobat. Iya. Jangan dikira kita hamba Tuhan tuh nggak ada kesalahan. Ada kesalahan-kesalahannya kita sendiri pengakuan juga ya Pak. Bertobat itu kan pengakuan ya. Jangan nanti habis melakukan dosa, berbuat dosa, malamnya aduh udah ngantuk, besok pagi aja lah minta pengampunan sama Tuhan. Itu mah tomat, Bu. Itu mah tobat kumat kalau itu sih. Jangan. Iya, tobat kumat. Jangan. Iya kan, tobat kumat. Makanya pahami firman begitu, Bu. Kan saya yakin, apalagi kan Ibu Lea nih ada pergumulan berat nih, makanya tapi nggak ada yang sorry Ibu Lea, saya nggak bisa bantu, itu aja. Cuma Tuhan di dalam Ibu yang bisa bantu. Ya tinggal tergantung Ibu mau gaul apa enggak, simple, udah gitu aja.
Karena tidak semua jawaban kita bisa jawab. Pak Pendeta Bagus, Pak Pastor Juginsu, saya. Kalau saya angkat tangan tuh saya angkat tangan. Kenapa saya angkat tangan? Supaya di dalam doa saya Tuhan turun tangan. Gitu. Amin, amin. Ya kan? Iya. Heeh. Memang saya dukun, teman. Iya benar. Jangan lupa ya bawa sesajen. Itu beneran dukun itu. Doanya juga udah kayak orang Disuruh bawa orang saja. minta doanya buat semua. Siap. Kembang 7 rupa, Saya jangan minta lupa Bu Eri, doanya. kembang 7 rupa. Siap. Ya, tak bawain pisang Ambon yang gede-gede itu. Waduh. Itu beneran, itu benerannya ini nih. Nyajet. Aduh, makanya firman Tuhan itu kekuatan Allah. Jadi kembali kepada mengenali firman. Apa yang kita berikan teman-teman pengajar di sini itu hanya menjembatani supaya saudara memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Yaitu. Iya, Pak. Tinggal bagaimana teman-teman dia berkomunikasi. Nah, ingat, di dalam komunikasi itu selalu ada beda pandangan. Makanya kan saya mau bilang nih, nanti kan karena saya nggak bisa online, ya Pak Bagus ya, saya tuh nggak bisa online Pak Bagus. saya udah izin sama semua itu, karena saya ada kesibukan buat persiapan Korea itu. Makanya saya dikasih bahan lah, tinggal kalian diskusi. Nah di diskusi itu siapa yang menguasai diri, dia yang menang. Mau ngotot-ngototan, udah murid setan dah itu mah. Terus terang aja. Iya sih, Pak Pak. Bagus, tapi Pak Bagus ngisi, maksudnya kalau Pak Bagus nggak bisa, nanti kita diskusi gitu. Itu Pak Karena kan, Bagus. jadi Saya kasih Iya, Pak. saya kasih bahan ke Pak Bagus tuh loh. Ini Pak Bagus bahannya ini. Cuma buat mereka kan yang ringan-ringan dalam artian yang bisa didiskusikan. Berapa slide, 5 slide begitu, ada ayat, terus ada bagaimana aplikasi ke kehidupannya. Nah, mereka yang diskusi gitu. Gitu, Kalau nggak ada yang seperti ngajar itu. ya, Pak. Iya, gitu nggak apa-apa. maksudnya, Iya. Belajar dari kehidupan kalian gini loh. Makanya Tuhan tuh enggak sebetulnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu mau kita jadi saksi sebelum kita bersaksi. Tapi orang Kristen terjebak dengan kesaksian bersaksi. Yang Tuhan mau di dalam Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kitalah saksinya. Jadi kita tuh saksi. Setelah kita Berarti bersaksi, jadi saksi Pak. dulu, ya kan? Iya. Jadi saksiku. Nah, setelah menjadi saksi, mengalami dengan Tuhan, barulah bersaksi. Itu. Iya, jangan terbalik ya, Pak. Jangan Bersaksi dibalik. dulu baru. Lagi hebat-hebatnya, lagi apa panas-panasnya ikutin ngetren, kesaksian, Pak. kita ngikut. Jangan. Ikutin ngetren. Padahal mengalaminya aja belum ya, Pak. Nah, itu dia, alami dulu bersama Tuhan. Iya. Iya, jadi saksi yang Tuhan mau. Yang saya- benernya begitu ya, Pak Yan. Iya. Saya Ya. kemarin itu Mas Bro ditanyain sama Pak Juginsu, sudah lahir baru belum? Pak Mas Bro langsung jawab, sudah Pak, saya sudah lahir baru. Iya. Udah nggak Pak Bagus? Iya. Kemarin. Nah, Udah kalau sudah lahir baru kan nggak mungkin balik lagi jadi ulat toh. nah itu Nggak mungkin Pak. ngerti nggak? Jangan Mas Pak. Bro. Jangan. Makanya sudah lahir baru itu sudah. Makanya nggak pernah ada setelah jadi dari ulat ke pom-pom terus ya langsung tumbuh jadi kupu-kupu lah. Nggak mungkin balik lagi jadi ulat lagi itu nggak mungkin. Artinya Iya, lahir baru pengertian nggak dari mungkin lahir dia baru ke itu ya, manusia Pak. lama. Iya. Ya nggak mungkin. Ya. Kan ada yang bilang, loh tapi Pak dia tuh gaya hidupnya gaya hidupnya doang. Tapi namanya kelahiran baru tuh sudah jelas. Gitu. Makanya di Roma 8 itu yang Pak Pastor juga itu sering kasih kan, Roma 8 ayat 29 itu kan, kamu tuh dari sejak semula sudah dipilih. Gitu. Di mana kamu mengaku dosa-dosamu. Ya kan? Dosa-dosamu kamu akui, menerima Yesus dari dalam hatimu, sudah itulah kelahiran baru di situ. Itulah lahir baru. Nah, masalahnya orang-orang lahir baru udah punya persekutuan. Nah, itu yang jadi masalah. Berarti nggak bertumbuh ya, Pak. Iya, Jadi nggak bertumbuh ya. Iya. 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 Kisah Para Rasul. Kenapa Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu jangan keluar dari Yerusalem. Tunggu dulu di situ.
Nanti mereka kumpul semua di situ di Yerusalem, turunnya Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul tuh ya. Setelah turunnya Roh Kudus dan mereka mulai bernubuat, terus mulai bagaimana dibangun murid-murid Yesus dan semua rasul-rasul di situ, barulah masing-masing pengutusan. Itu. Tapi persekutuan dulu. Iya, kayak kita ya Pak, gini Pak, komunitas ya Pak. Seperti Ya, gitu ya. komunitas itu bersekutu. Iya. Persekutuan sudah, ya kan? Nah, penyebaran maksudnya mewartakan marturianya kan. Makanya saya bilang gereja itu. Tanya Pak Bagus, 3 panggilan gereja, koinonia, marturia, diakonia. Itu 3 panggilan gereja. Makanya gereja itu selalu mengedepankan itu. Persekutuannya oke, kita beribadah. Ya toh? Dan bagaimana dengan marturianya? Teman-teman kan diajarin Pak Erben supaya apa? Ayo sebarin yuk di lingkungan kalian. Ayo. Iya betul Pak. Penginjilan seperti itu. Dari situ mulai diakonia. Diakonianya, ini yang diakonia yang macet terus kalian ini. Enggak Pak, enggak. Ya kan? Iya, kalau udah urusan duit, paling susah. Godek-godek, aduh. Enggak salah. Diakonianya tersendat. Duit itu mendrip, Pak. Enggak. Itu Pak, diakonianya jual sapi. Makanya sekarang kan sudah ya Pak Stefanus ya. Semoga dari hasil jual sapi bisa dikumpulkan untuk kita berdiakoni. Amin. Gitu dong. Kemarin yang salah tuh yang lama sudah berlalu. Amin. Gitu. Tetap semua tuh bertujuan supaya Pak Stefanus tuh memuliakan Tuhan. Itu yang potong sapi dong satu. Iya. Korban ucapan syukur. Bukan, kalau Pak Bagus datang ke Jawa mau dipotongin satu sama dibawain anakannya. Anak sapi. Iya. Betul. Teman-teman semua ke rumah aku tak potongin satu lagi, satu ekor. Aduh. Bener. Wah, cocok nih. Sapi guling. Cocok. Yang benar lo nanti Yaudah, Pak Ayon datang dari Tobelo, nanti Pak Bagus datang dari Palembang. Serius lo. Sapinya potongin segawannya. Jadi kekuatan kalian di situ. Sekarang sih kalau kita udah tahu dari bagaimana kita diakonia itu, waduh saudara. Makanya biarpun cuma komunitas, tapi ingat loh. Kan saya udah bilang kan, kasih tanpa syarat, ya kan, melayani dengan sukacita, betul kan? Saling berkorban, itu gaya hidup Trinitas. Ayo praktekin ya. Kasih tanpa syarat, melayani dengan sukacita. Melayani dengan sukacita, saya sudah bilang sama Ibu Eri nggak ada keterikatan loh. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan di gereja itu melayani nggak sukacita karena apa? Karena punya keterikatan. Iya Pak, benar. Iya. Betul kan? Saya tidak bisa menggambarkan apa keterikatannya, itu masing-masing pribadi. Tetapi tidak mungkin kalau memiliki pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar tentang anak Allah, bagaimana Trinitas hidup dalam kita, jelas. Kasih tanpa syarat. Ya toh? Iya, kadang Pak di gereja itu kita udah dijadwalin nih, kita singer. Itu dia. Udah ada jadwalnya, ada jadwalnya, betul. Ntar tiba-tiba gantiin dong. Ganti, gitu. Ada acara gitu. Iya. Makanya kalau begitu ada melayani dengan sukacita, ya kita melayani dengan sukacita. Kalau nggak bisa saya handle, saya ganti. Itu cepat ya. Itu melayani dengan sukacita, tidak ada beban. Iya. Ya kan? Baru saling berkorban. Ya kan? Harusnya kan konsep-konsep yang sederhana. Bagaimana kita menunjukkan, ingat loh, yang kita lakukan sesuai dengan Kolose 3:23. Saya tidak melakukannya untuk manusia, tapi saya melakukannya untuk Tuhan. Tuhan. Ada dasarnya yang saya lakukan itu. Dasarnya jelas. Gitu loh. Ya, teman-teman gitu. Jadi kita enak jadinya. Hidup tuh jadi nggak ada ini Pak ya, dumelan. Nggak ada dumelan. Nggak ada dumel-dumel. Ya nggak dumel ya. Tabiat-tabiatnya teman-teman aja. Gayanya gini ya Pak. Gantiin ya, gue nggak bisa nih pelayan. Oke deh, gayanya gitu. Oke deh, bareng di belakang. Lu kemarin gue suruh gantiin. Sekarang suruh gantiin. Mana sih gitu. Itu Iya. Ngomel ya Dor. Kenapa kaya? Berarti nggak ikhlas gantiin. Di depannya iya, saya gantiin, di belakang ngoceh-ngoceh. Gantiin ya.
oke deh, tenang aja, gue pasti gantiin kok gitu ya. Bareng dia udah pergi, kemarin padahal gue baru gantiin dia tuh, hari ini gue gantiin lagi. Nah, Nah itu yang dibilang Pak Jangan. Pak pelayanannya Bagus, bukan ya untuk betul Tuhan. kata Pak Bagus, itu mesti dikhotbahin lagi tuh Pak Bagus kalau Cherry. Ya, karena saya kan komunitas sih, jadi apa yang saya terima, apa yang saya renungkan dengan Tuhan. Kayak tadi gaya hidup Trinitas itu saya bagikan. Kan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana tinggal di penilaian. Misalkan ini ada Pak Pendeta nih. Apakah Pak benar Pendeta. sih apa yang saya tawarkan untuk misalkan para hamba-hamba Tuhan dalam artian para singer atau WL ataupun pelayan-pelayan dengan konsep itu tadi. Susah kalau nggak dihidupin tuh susah. Makanya harus dihidupin. Nggak cuma sekedar ngomong, tok nggak bisa. Gitu loh. Nggak bisa. Kalau misalkan ada kayak tadi Ibu Eri bilang, oke saya yang gantiin. Tapi konsekuensi dalam arti kalau ada teman siapa lagi siap menggantikan. Jadi bersalingnya itu kelihatan. Iya. Iya. Nah kalau nggak ada keterbukaan, bagaimana mau bersaling? Terbuka dulu, baru bisa saling. Semua pengen yang Alkitab bilang, saling memperhatikan, saling begini. Tapi nggak ada keterbukaan, wah nggak bisa. Nggak bisa. Saling bisa dilakukan kalau ada keterbukaan. Gitu. Jangan Iya nggak sih, enak benar gitu sih, ya Pak. Pak, nggak boleh ya Pak ya. Iya. Nggak enak gitu. Kayak saya nggak enakan Pak. Udah gue gantiin deh. Si kucing. Kasian nggak enak awalnya gitu. Ya kan? Serba nggak enak. Aduh. Makanya teman-teman di sini sudah bisa menularkan ke yang tapi Ibu Aling udah bagus itu Ibu Aling. Ya, Ibu Aling ya. Ya Iya, kan? Pak. Di dalam kesalahan itu selalu saya udah bilang, walaupun kita jalan salah, tetap fokus ke Yesus. Nanti dia gini teman-teman, ada ungkapan, waduh nasi sudah jadi bubur, benar nggak? Iya. Betul. Dalam hidup kita gitu Pak. Nggak ada Bu, kalau saya kamusnya nggak gitu. Kalau nasi sudah jadi bubur, bagaimana caranya sekarang buburnya bisa dinikmati bersama-sama, jadi bubur spesial. Gitu loh Bu. Spesial. Iya kan? Iya, jangan kalah dengan apa yang dunia katakan. Enggak. Boleh semua jadi bubur. Kalau saya enggak, buburnya gimana yuk supaya jadi bubur spesial dan kita bisa menikmatinya. Bisa Artinya dinikmati apa? ya Pak. Memang orang jatuh sejatuh-jatuhnya, tetapi demi kemuliaan nama Tuhan. Asik. Amin. Ya kan? Iya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kan itu tujuan kita hidup. Tetap bergandeng tangan Buburnya ya Pak dikasih ya. cakwe ya Pak. Iya dong. Iya, dikasih ayam. Ayam suwir-suwir. Iya, jadi enak kan. Jadi bubur juga. Saya tuh Bu, Bubur ayam. anak-anak di komunitas tuh ada yang di penjara gara-gara cuma ikut perkosa orang. Baru lulus dari SMA lagi. Tiba-tiba saya ditelepon, Pak ini ada kasus. Nih anak, saya dikasih tahu. Ini loh teman. Waduh, anak teh gila lagi. Tuh Bu, hancur ya hancur saya bilang. Dia baru lulus dari SMA, cuma hanya gara ikut-ikutan. Terus udah lulus kuliah di Jawa. Pulangnya ya ikut-ikutan lagi Pak Bagus apa istilahnya kalau narkoba yang rokok-rokok tuh. Aduh, apa? Daun ganja nih apa? Oh, gele apa ya? Gele. Ngegele. Ketangkep di pantai coba. Tuh anak komunitas saya, Bu. Iya ya Pak. Dia mabok Hancur, Pak. Bu. Makanya. Jadi yang sudah hancur-hancuran tuh saya selalu ada. Ditusuk. Nah, ya cuma karena salah tusuk gitu loh. Anak komunitas saya ditusuk. Baru yang nusuk sepupu saya. Aduh. Coba. Sate kali Pak. Bayangkan Bu, anak komunitas saya ditusuk sama sepupu saya. Aduh. Coba gimana coba? Makanya saya ini orang komunitas. Jadi sehancur-hancurnya di komunitas itu sudah saya alami. Iya, Bapak udah lewati ya hal berat seperti itu ya Pak ya. Iya. Rumah kecil gitu ya Pak ya. Iya.
Bayangkan Bu, orang yang ditusuk itu, yang anak komunitas itu punya keluarga besar. Nah, kalau ketemu dengan keluarga besar, perang lagi, kerusuhan lagi. Iya, iya. Oh, caranya gimana? Nggak bisa, tetap belajar menyerahkannya pada Tuhan. Saya juga harus tegas. Iya, Sekalipun hikmatnya. itu Itu sepupu gunanya saya juga. komunitas. Itulah Tetap komunitas. Bu. semangat, Mas Bro. Iya, Oke, tetap siap. komunitas. Mm, Jadi nggak ada yang bisa mau apa tipu-tipu atau nggak bisa. Gitu. Jadi kayak kemarin Pak Stefanus, bagaimana saya melihatnya? Ibu Aling 9 bulan kan, Ibu Aling kan. Iya, udah kayak Pak orang Stefanus hamil. juga, ya kan? Pak Stefanus juga indikasinya tuh sudah kelihatan dari kehadirannya Iya. Ibu Maksi. Jadi semua tuh dilihat sama Tuhan sebetulnya. Tinggal kepekaannya saja. Apakah saya langsung nyerang Pak Stefanus? Enggak. Enggak. Udah ketakutan, Pak. Takut dikasih Nggak apa-apa, ayat. nggak apa-apa. Kadang-kadang kan saya bilang bahasanya kasar sih. Kadang-kadang kan diketok kepalanya dulu pakai palu baru sadar kan. Kan gitu kan? Iya toh. Iya. Yang pasti yang getok bukan saya, itu aja Iya yang pasti. Bukan juga Pak Pendeta Bagus, kan gitu. Bukan Iya, juga Pak. Maju Ginsu. Kan itu kan. Enggak sih Pak, kalau Pak Bagus menurut saya mungkin kalau lagi bersama-sama enggak, tapi mungkin kalau berdua sama Pak Bagus banyak dikhotbahin ya Pak ya, betul nggak Pak Bagus? Makanya Pak Memang Bagus lagi harus- nungguin ini, jujur aja ya Pak ya. Makanya keberadaan kita itu memang harus didengarkan. Iya. Harus didengarkan. Nah, kemarin Ibu Lea tahu bagaimana saya di dalam grup ada Pak Juginsu. Mereka tanya pengenalan Allah. Saya sama Pak Juginsu saling mengisi. Saya kasih materinya, dia baca materi, ditambah Pak Juginsu. Itu. Makanya waktu Pak Juginsu dia masuk kasih pendapat, oh keren, saya bilang. Terima kasih Pastor. Jadi ada penghargaan bahwa sebetulnya kita itu saling. Lah kalau kita nggak bisa saling, bagaimana mau dimuliakan Tuhan kita? Iya. Bagaimana? Karena semua tujuannya adalah kemuliaan Allah. Itu tujuan. Nggak ada yang lebih hebat di sini, nggak ada. Itu Bu. Ya teman-teman ya. Jadi santai aja. Udah yang lewat itu aja. Sekarang salib ini, yuk ada salib-salib yang baru di depan nih. Yuk pikul yuk. Itu. Jangan takut, Ibu Lea memang pergumulan berat itu. Jangan ketawa, Bu. Berapa Berat kilo, itu, saya bilang. Berapa kilo? Pak, saya kan tertawa di atas penderitaan saya sendiri, Pak. Kasihan. Aduh. Soalnya saya lebih kata Bapak angkat tangan. Apalagi saya cerita sama teman-teman mungkin angkat kaki. Kaki sama tangan itu jatuh burak. Berarti belum ada keterbukaan nih sama teman-teman. Ya, saya mau terbuka tapi ini masih direkam kan nggak mungkin. Nanti saya Iya. terbuka. Apa kalau terbuka, makanya enaknya komunitas tuh begitu. Jadi ada banyak teman-teman yang lain juga bisa mengisi kan. Makanya saya terbuka. Apa sih yang mau disembunyikan? Iya, betul Pak. Sebentar saya matikan rekaman dulu ya Pak. Apa yang mau disembunyikan coba sebetulnya? Kalau kita mau jujur gitu, apa yang mau kita sembunyikan? Justru saya sudah bilang kan, jangan uji kesabaran Tuhan karena itu kerugian bagi kita. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Jangan uji kesabaran Tuhan. Tuhan itu sudah diuji sabarnya. Itu bangsanya itu 400 tahun dijajah sama Mesir. Iya, Pak, ya. Kurang apa?